Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan IT di dunia nyata pada studi kasus kopi kenangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Izzatul Karimah dengan NIM 24081494222. Perkenalkan, nama saya Natasha Saskia dengan NIM 240814949223. Perkenalkan, saya Kresa Divisi Atmaja dengan NIM 240814949496. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 240814949003. Latar belakang. Yang pertama, peran teknologi dalam bisnis modern, khususnya di industri food and beverage. Di dunia perusahaan, teknologi memang berperan sangat penting eh, dalam mendukung proses bisnis. Teknologi modern ini telah dimanfaatkan untuk dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, terutama pada industri food and beverage. Tantangan yang dihadapi bila suatu perusahaan tidak menggunakan teknologi, yaitu baik juga menghadapi tantangan seperti transaksi yang lambat, kesalahan manual, pengelolaan inventory yang kurang efisien, dan sulitnya menjaga konsistensi produk. Yang kedua, mengapa penting untuk menerapkan teknologi pada bisnis seperti kopi kenangan? Kopi kenangan sendiri sebagai salah satu chain cafe terbesar di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghadapi tantangan tersebut, mulai dari sistem POS yang terintegrasi, mesin kopi yang otomatis, hingga penggunaan server cloud dan aplikasi pemesanan online. Nah, tujuan dari implementasi IT pada usaha kopi kenangan yaitu untuk mempercepat proses transaksi dan pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan akurat, mengelola data penjualan, inventaris, dan kepuasan pelanggan secara lebih efisien dan terpusat. Kemudian, penjelasan terkait hardware yang akan disampaikan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan hardware apa saja yang digunakan oleh kopi kenangan. Di sini, next slide. Nah, yang pertama adalah point of sale system, yaitu mempercepat transaksi, memudahkan pelacakan penjualan. Nah, komponen apa aja sih yang ada di point of sale POS system? Yang pertama adalah tablet atau komputer. Nah, di sini fungsi dari tablet atau komputer yaitu digunakan untuk mencatat transaksi secara elektronik dan juga memproses pembayaran dari pelanggan atas barang yang mereka beli serta memasukkan data produk. Terus yang kedua ada mesin kopi otomatis. Maaf. Terus yang komponen yang kedua itu adalah cash drawer. Nah, cash drawer di sini yaitu tempat menyimpan uang tunai dari hasil transaksi penjualan dan juga pembelian yang terhubung langsung dengan sistem POS. Lalu, komponen yang ketiga adalah barcode scanner. Barcode scanner di sini yaitu untuk mengidentifikasi produk dengan membaca kode barcode yang tertera pada kemasan produk yang dibeli atau yang digunakan. Lalu yang keempat komponennya adalah receipt printer, yaitu digunakan untuk mencetak struk pembayaran yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pembelian, termasuk rincian pembelian seperti daftar barang, harga, jumlah, jumlah yang dibayar, dan juga tanggal transaksi. Nah, fungsi dari komponen-komponen dari point of sale POS system adalah yang pertama itu untuk mempercepat proses transaksi dan juga pembayaran. Yang kedua, fungsinya adalah mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan harga, dan juga memudahkan pelacakan penjualan dan juga pengelolaan inventaris secara real time. Lalu yang kedua adalah mesin kopi otomatis. Nah, komponen yang ada di mesin kopi otomatis di sini adalah espresso mesin. Espresso mesin ini digunakan untuk menyeduh espresso dengan konsistensi yang tinggi. Lalu yang kedua adalah coffee grinder. Di sini fungsinya yaitu untuk menggiling biji kopi menjadi bubuk yang halus secara otomatis
untuk menghasilkan ekstraksi kopi yang maksimal. Terus yang ketiga, komponennya adalah milk frother. Ini digunakan untuk menghasilkan busa susu yang lembut dan juga creamy yang diperlukan untuk minuman seperti cappuccino atau latte. Nah, fungsi dari komponen-komponen dari mesin kopi otomatis ini adalah memastikan standar rasa kopi yang konsisten di seluruh gerai. Lalu yang kedua yaitu untuk mengurangi waktu persiapan minuman dan juga meningkatkan efisiensi layanan. Lalu yang ketiga adalah server cloud. Server cloud adalah penyimpanan data secara terpusat dan juga backup untuk keamanan. Komponen-komponennya di sini adalah pusat data dan juga backup server. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan dan juga mengelola data secara terpusat. Ini termasuk server fisik, perangkat penyimpanan, dan juga infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk mengelola data. Lalu ada backup server. Backup server di sini adalah sistem yang menyimpan salinan data utama untuk melindungi terhadap kehilangan data akibat kerusakan atau bencana. Lalu fungsi-fungsi dari server cloud yaitu menyimpan berbagai data penting seperti transaksi penjualan, informasi pelanggan, dan juga data inventaris. Data ini disimpan terpusat untuk memudahkan akses dan juga manajemen. Lalu fungsi yang kedua yaitu mengizinkan akses data dari berbagai lokasi. Gerai kopi kenangan secara real time. Ini berarti bahwa informasi dapat diakses dan juga dikelola dari pusat komando dan dari cabang-cabang yang berbeda. Lalu ada fungsinya yaitu sebagai proteksi data. Di sini yaitu untuk menyediakan salinan cadangan data untuk memastikan data tetap aman jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data. Lalu fungsinya yang terakhir adalah untuk pemulihan data. Pemulihan data di sini yaitu untuk memungkinkan pemulihan data dengan cepat dan juga efektif jika data asli itu ada yang hilang atau rusak. Lalu di sini saya akan menjelaskan software yang digunakan oleh kopi kenangan. Nah, yang pertama adalah aplikasi pos terintegrasi yang digunakan untuk mengelola transaksi dan juga stok secara real time. Nah, aplikasi pos terintegrasi itu adalah point of software, point of sale POS yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Software POS merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses penjualan di berbagai tempat seperti retail, restoran, dan juga kasir. Nah, fitur-fitur yang ada di software aplikasi POS terintegrasi ini adalah pencatatan penjualan, manajemen stok, dan juga pelaporan. Manfaat-manfaat yang ada di aplikasi POS terintegrasi ini adalah untuk mengoptimasikan proses pencatatan dan juga pelaporan, untuk mengurangi beban kerja manual. Lalu untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan stok dan juga penjualan. Lalu yang terakhir yaitu digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang real time. Lalu yang kedua di sini, Kopi Kenangan mempunyai aplikasi pemesanan online yang bisa di-download aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, fitur-fitur yang ada di aplikasi Kopi Kenangan ini yaitu mencakup pemesanan, pembayaran, dan juga tracking order. Pemesanan yaitu pelanggan bisa memesan kopi melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke gerai. Untuk pembayaran di sini yaitu mendukung pembayaran termasuk e-wallet atau kartu kredit. Lalu ada tracking order, yaitu pelanggan bisa melacak status pesanan mereka, apakah sudah diproses dalam perjalanan atau sudah siap diambil. Nah, manfaat-manfaat dari software aplikasi Kopi Kenangan ini adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan sehingga bisa memesan kapan saja dan juga di mana saja. Lalu juga dapat mengurangi antrian di gerai karena sebagaimana pesanan dilakukan secara online dan juga meningkatkan pendapatan dengan membuka channel penjualan baru. Lalu software yang ketiga yaitu adalah Customer Relationship Management atau CRM. Itu adalah program loyalitas dan juga analisis kepuasan pelanggan. Fitur-fitur yang ada di CRM ini adalah program loyalitas dan juga analisis kepuasan pelanggan. Program loyalitas itu adalah aplikasi atau kartu loyalitas untuk memberikan poin kepada pelanggan setiap kali mereka membeli kopi. Poin ini kemudian bisa ditukar dengan minuman gratis atau diskon pada pembelian berikutnya di aplikasi Kopi Kenangan.
Lalu untuk analisis kepuasan pelanggan yaitu mengumpulkan feedback dari pelanggan untuk meningkatkan layanan. Nah, manfaat dari CRM ini adalah untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan melalui program loyalitas, dan juga memberikan wawasan yang lebih baik tentang preferensi pelanggan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Baik, next slide. Kemudian ada brandware atau sumber daya manusia. Yang pertama, barista dan staff mengoperasikan teknologi seperti POS dan mesin kopi. Dengan adanya barista dan staff, mereka dapat mengoperasikan sistem point of sale dan mesin kopi dengan efisien, yang dimana itu dapat membantu manajemen pengoperasian dalam bisnis. Yang kedua, ada tim IT, mengelola server, aplikasi, dan keamanan data. Dengan adanya tim IT ini, untuk memastikan data bisnis dilindungi dari akses yang tidak sah dan kebocoran. Mereka juga memastikan server selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk melindungi dari ancaman cyber. Kemudian ketiga, dana analisis. Menganalisis data penjualan untuk strategi bisnis. Dengan adanya brandware ini, mereka dapat mengidentifikasi tren penjualan dan pola perilaku pelanggan dan juga membantu bisnis memahami produk mana yang paling laris dan kapan waktu terbaik untuk dipromosikan. Next slide. Kemudian manfaat implementasi IT. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Implementasi teknologi informasi atau IT dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam bisnis seperti dengan adanya sistem point of sale, mempermudah transaksi dan laporan keuangan. Kemudian aplikasi manajemen inventaris yang membantu mengelola stok dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, otomatisasi proses bisnis. Dengan adanya sistem akuntansi berbasis IT, proses pembuatan laporan keuangan menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Setiap transaksi yang terjadi akan tercatat secara otomatis dan real time dalam sistem. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menghasilkan laporan keuangan yang up to date. Dan yang terakhir, pengelolaan data yang lebih aman dan terstruktur. Dengan adanya implementasi teknologi IT, dengan pengelolaan data, dapat mengelola data dengan menggunakan fitur backup data. Ini secara berkala akan membuat salinan data ke server penyimpanan eksternal lainnya. Dengan demikian, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan sistem atau serangan virus, data akan tetap aman dan dapat dipulihkan. Keadaan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi di kopi kenangan. Sebelum menggunakan teknologi hardware, semua transaksi masih dicatat dengan buku dan menggunakan mesin kopi manual. Jadi, prosesnya lebih lama dan rentan kesalahan. Software, tidak ada sistem komputer yang terhubung satu sama lain untuk mengelola penjualan, stok barang, dan data pelanggan. Ini membuat semuanya berjalan lebih lambat dan kurang akurat. Brandware, karyawan belum terlatih menggunakan teknologi. Semua pekerjaan masih dilakukan secara manual, jadi lebih banyak memungkinkan terjadi kesalahan. Sudah menggunakan teknologi hardware. Sekarang, kopi kenangan sudah menggunakan mesin kasir POS dan mesin kopi otomatis. Ini membuat transaksi lebih cepat, akurat, dan kualitas kopi jadi lebih stabil. Software, semua sistem sekarang terhubung mulai dari penjualan, stok barang, sampai data pelanggan. Ini memudahkan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Brandware, karyawan sudah dilatih menggunakan teknologi. Ini membuat pekerjaan lebih efisien dan produktif. Selain itu, mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena ada data yang bisa dijadikan acuan. Next slide. Nah, kesimpulan dari penerapan IT di kopi kenangan adalah penerapan teknologi informasi di kopi kenangan telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek bisnis dengan menggunakan hardware seperti POS system, mesin kopi otomatis, dan server cloud, serta software seperti aplikasi POS terintegrasi, aplikasi pemesanan online, dan CRM kopi kenangan berhasil meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat pengambilan keputusan, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Secara keseluruhan, penerapan IT di kopi kenangan telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis ini. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang dan salahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.